Bab 281 Tata Letak Feng Shui. LV Fang memang merupakan ketua perusahaan Timur Kota Wu. Dan Eastern Corporation adalah satu perusahaan real estate di Kota Wu. Dengan demikian, orang dapat membayangkan seperti apa kediaman LV Fang. Itu adalah distrik villa yang terletak di tepi sungai di Kota Wu, meliputi area seluas lebih dari 400 hektar. Taman lanskap, bukit dan danau buatan, serta paviliun di dalamnya berada di luar imajinasi orang awam. Setelah Zhou Yu memasuki distrik villa tempat LV Fang tinggal, melihat pemandangan indah di kedua sisi, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tempat yang indah sekali. LV Fang tersenyum dan berkata, Zhou Yu, kebetulan, aku juga membangun villa di sebelah villa ini, hampir identik. Aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga. Petik 2. Meskipun Zhou Yu tidak mengetahui nilai pasti dari distrik villa ini, ia memperkirakan secara kasar bahwa nilai awalnya paling tidak 1 miliar. LV Fang, tanpa berkedip sedikit pun, membocorkannya. Betapa murah hatinya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudara LV, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya datang ke Kota Wu hanya untuk menangani beberapa urusan, dan tidak akan tinggal lama. Villa sebagus itu akan sia-sia bagiku. Petik 2. Namun, LV Fang menggelengkan kepalanya. Sekalipun tidak lama, sebaiknya tinggal selama 10 hari sampai setengah bulan saja, kan? Tidak seperti Anda bisa menginap di hotel setiap hari. Zhou Yu, saudaraku, jika kamu mengakui aku sebagai saudaramu, janganlah menolak. Saya akan meminta seseorang menangani prosedur transfer sekarang. Tegas bagaikan guntur, LV Fang segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon sekretarisnya untuk mengatur masalah tersebut. Zhou Yu tersenyum paksa dan tidak menolak lebih jauh. Tak lama kemudian, Zhou Yu dan yang lainnya tiba di villa tempat LV Fang tinggal. Begitu Zhou Yu keluar dari mobil, alisnya berkerut. Dia mengamati lingkungan di sekitar villa, tatapannya mula-mula tertuju pada bukit buatan di sebelah barat villa, lalu beralih ke kolam renang di sisi timur, mengamati dasar kolam dan mengamatinya. LV Fang dan Qiao Wenhui, yang berdiri di dekatnya, tidak tahu apa yang telah terjadi dan tidak berani menyela, hanya memperhatikan Zhou Yu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Zhou Yu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Usaha yang sungguh melelahkan. Mendengar ini, LV Fang buru-buru bertanya, Zhou Yu, ada apa? Apakah ada masalah? Zhou Yu mengangguk dan berkata, memang ada masalah, tapi saya perlu memastikannya pada akhirnya. Bawa aku ke kamar LV Kai untuk melihatnya. Baiklah, ikuti aku. LV Fang dengan cepat membawa Zhou Yu ke kamar tidur di lantai 2 villa, dekat sisi selatan. Yang mengejutkannya, ternyata ada kunci yang tergantung di pintu kamar tidur ini. Ini kamar anakku, LV Kai. Sejak dia dirawat olehmu terakhir kali, kami mengunci rapat-rapat kamar ini. LV Fang segera memanggil kepala pelayan untuk membukakan pintu. Mungkin karena pintu itu sudah lama tidak dibuka untuk ventilasi, begitu pintu kamar terbuka, hembusan udara dingin langsung keluar dari dalam. Mata Zhou Yu menyipit, dan dia melangkah maju, menghalangi pintu. Angin dingin itu langsung sirna oleh aura Zhou Yu. LV Fang dan Qiao Wenhui keduanya menggigil. Mengapa aku merasa begitu dingin? LV Fang berseru kaget. Zhou Yu tertawa dingin. Tidak lebih dari sekadar trik sulap yang remeh. Dengan itu, dia melangkah masuk ke ruangan. Begitu berada di dalam kamar tidur, Zhou Yu berjalan perlahan di sepanjang tepian kamar, tangannya menyentuh dinding. Akhirnya, dia berdiri diam di sudut tenggara ruangan. Masalahnya terletak di sini. Zhou Yu berbalik menghadap LV Fang dan Qiao Wenhui. Mereka berdua tampak bingung. Zhou Yu, apakah ada masalah di sini? Seseorang diam-diam telah merusak Feng Shui villa ini. Zhou Yu menyatakan, Feng Shui. LV Fang dan Qiao Wenhui tampak tidak mengerti. Zhou Yu, saudaraku, apakah kamu juga tahu Feng Shui? Zhou Yu mengangguk. Saya punya sedikit pemahaman. Salah satu teori paling dasar dalam Feng Shui adalah tentang Qi. Petik 2. Qi mirip dengan Dao, tidak terlihat dan tidak berwujud. Ketika Qi mengalir lancar, ia menjamin kesehatan dan keselamatan, membuat segalanya berjalan baik, namun ketika Qi stagnan, ia mendatangkan penyakit dan bencana yang tiada henti. Begitu sampai di sini, saya menyadari ada yang salah dengan bukit buatan dan kolam renang di luar. Bukit buatan milik bumi, kolam milik air. Gunung dan air harus menjadi satu, sehingga Qi menjadi lancar. Petik 2. Namun, tata letak Feng Shui di sini telah memisahkan mereka, yang menyebabkan Qi menjadi stagnan. Qi yang stagnan mengumpulkan roh jahat dan mengundang malapetaka. Penjelasan Zhou Yu membuat LV Fang dan Qiao Wenhui tercengang. LV Fang berkata dengan tidak percaya.
Hanya karena bukit buatan dan kolam renangnya terpisah, bisa mengakibatkan konsekuensi serius seperti itu. Tentu saja tidak. Pola seperti itu juga berarti orang-orang yang tinggal di sini akan dirundung penyakit dan kemalangan. Namun, tanpa faktor-faktor lain, biasanya butuh setidaknya 1 dekade atau bahkan puluhan tahun untuk mewujudkannya. Namun, jika seseorang memanipulasinya menggunakan Feng Shui yang dipadukan dengan ilmu sihir, maka penduduk di sana bisa langsung mendapat masalah, dan tanpa disadari, mereka lama-kelamaan menjadi boneka bagi orang lain. LV Kai dan Bibi Kiao termasuk dalam kategori ini. LV Fang tersentak kaget. Perkataan Zhou Yu membuat bulu kuduknya merinding. Meskipun dia sangat mempercayai Zhou Yu, masalah ini tampaknya terlalu luar biasa untuk dipercaya. Mungkinkah benar-benar ada cara seperti itu di dunia ini? Zhou Yu tahu bahwa masalah-masalah ini, betapapun misteriusnya, memang mungkin sulit diterima oleh seseorang. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi berbalik dan berjalan kembali ke sudut ruangan, mengangkat tinjunya dan meninju. Gangjin yang kuat segera menghancurkan dinding. Saat debu mulai mereda, boneka berdarah dengan simbol merah muncul di antara pecahan tembok. Sungguh mengerikan dan menyeramkan untuk dilihat. Bab 282. Boneka berlumuran darah. Melihat boneka yang berlumuran darah, LV Fang dan Qiao Wenhui sama-sama ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, sekilas saja membuat mereka berkeringat dingin. Bagaimana mungkin benda seperti itu ada di dalam tembok villa? Apa ini? Tanya LV Fang, wajahnya pucat. Ini adalah faktor lain yang saya sebutkan. Seseorang telah menggunakan tata letak Feng Shui di sini untuk mengumpulkan energi jahat, lalu mereka melemparkan kutukan melalui benda ini, secara halus mengendalikan kalian semua tanpa kalian sadari. Petik 2. Kalau tidak salah, seharusnya ada satu boneka serupa lagi di dalam bebatuan dan di dasar kolam. Mendengar ini, wajah LV Fang menjadi pucat pasi, dan dia buru-buru memerintahkan kepala pelayan untuk mencari orang untuk menggali mereka keluar. Tak lama kemudian, tentu saja, mereka menemukan boneka berlumuran darah di dalam bebatuan dan boneka lain di dasar kolam. Pada titik ini, LV Fang sepenuhnya mempercayai kata-kata Zhou Yu. Dia meledak dalam kemarahan. Zhou Yu, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Bisakah Anda menemukan orang di balik ini? Zhou Yu merenung. Jika tebakanku benar, desain awal bebatuan dan kolamnya tidak seperti ini. Apakah ada yang menyarankan Anda untuk mengubahnya selama proses tersebut? Wajah LV Fang menegang. Lalu dia menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Mungkinkah itu dia? Siapa? Dia seorang ahli Feng Shui dari kota provinsi. Perlu Anda ketahui bahwa kami para kontraktor biasanya mengundang ahli Feng Shui untuk melakukan ritual sebelum pembukaan resmi suatu proyek. Petik 2. Ahli Feng Shui ini diakui sebagai yang paling berkuasa di kota provinsi. Jadi, aku membayar mahal untuk mengundangnya ke ritual itu. Sekitar 2 tahun yang lalu, dia datang ke rumah saya dan bilang kalau saya harus memindahkan bebatuan ke sisi barat, kalau tidak akan menghalangi Feng Shui. Saya melakukan apa yang dia katakan. Zhou Yu, apakah kamu menduga dia melakukan ini? Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, masih terlalu dini untuk membuat penilaian, bisa jadi orang lain yang memanfaatkannya. Apakah itu dia atau bukan, hanya bisa dipastikan setelah melihatnya secara langsung. Di mana dia? LV Fang dengan cepat berkata, Grup Dongfang kami akan memulai proyek besar besok, dan saya sudah mengundangnya untuk memimpin ritualnya. Saat berbicara, LV Fang tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, sebelum proyek besar ini dibuka, telah terjadi beberapa kecelakaan aneh di lokasi konstruksi, yang menyebabkan cedera dan kematian. Mungkinkah insiden ini ada hubungannya dengan dia juga? Secerca wawasan melintas di mata Zhou Yu. Besok. Ayo kita lihat, nanti kita tahu. Baiklah. Setelah menyelesaikan masalah ini, LV Fang segera memerintahkan kepala pelayannya untuk menyiapkan jamuan makan. Keduanya mengobrol sambil makan. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, apakah kamu datang ke Wucheng untuk sesuatu yang spesifik? Zhou Yu menjawab, ya. Saya datang ke Wucheng untuk mencari orang hebat, yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Orang penting. LV Fang tertegun sejenak, lalu sesuatu terlintas di benaknya. Dia tampak serius. Zhou Yu, apakah kamu menyinggung perasaannya? Jika ada orang yang menyinggung perasaan orang lain, maka orang itu adalah orang yang menyinggung perasaan saya. Zhou Yu dengan singkat menceritakan kejadian Lian Huaseng. Setelah mendengar ini, ekspresi LV Fang menjadi semakin muram. Zhou Yu, orang ini berbahaya. Apa yang dikatakan Lian Huaseng benar, dia benar-benar menutupi langit dengan satu tangan di Wucheng. Petik 2. Saya baru saja mendengar tentang dia, tetapi saya tidak tahu banyak tentang orang ini. Dan itulah yang benar-benar menakutkan.
Mengingat status LV Fang di Wucheng, dia berada di puncak piramida, tetapi dia tidak tahu banyak tentang orang ini. Tampaknya pria ini memang menyembunyikan dirinya dengan baik. Zhou Yu mengerutkan kening. Lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain. Petik 2. LV Fang ragu sejenak sebelum berkata. Zhou Yu, ada seseorang yang seharusnya tahu tentang orang ini, tapi dia orang yang aneh dan sulit diajak berinteraksi kalau kamu tidak kenal. Namun, dia dan saya mantan teman sekelas, jadi saya bisa mengundangnya. Jika kamu bisa menyembuhkan mata istrinya, aku yakin dia bisa membantumu. Petik 2. Zhou Yu segera mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Sesaat kemudian, LV Fang membuat pengaturan. Saya sudah bicara dengannya, dia seharusnya ada di sini setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ayo kita lanjutkan makan kita dan tunggu. Baiklah. Setelah mereka selesai makan, dalam waktu setengah jam, 3 Audi melaju ke villa LV Fang dan parkir di pintu masuk. Dia sudah tiba. LV Fang segera bangkit untuk menyambut tamu itu. Dari dalam mobil muncul sekelompok besar pengawal. Begitu mereka keluar, mereka bubar dan mulai menjaga sekeliling villa. Melihat sekelompok pengawal ini, Zhou Yu agak terkejut. Di antara para pengawal itu, sebenarnya ada master alam bawaan yang tersembunyi di dalam. Identitas orang ini sungguh luar biasa. Sementara Zhou Yu masih terkejut, seorang pria parubaya membantu seorang wanita parubaya keluar dari mobil. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang sangat biasa, tetapi ia memancarkan aura seorang atasan, jelas bukan orang biasa. Bao tua, kau sudah datang. Old LV, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Jika kamu tidak meneleponku, aku tidak akan datang. Petik 2. Di mana, dokter ilahi, yang kamu sebutkan? Pria parubaya itu langsung ke pokok permasalahan. LV Fang jelas memahami temperamennya. Aku tahu kamu sibuk, jangan khawatir, perjalananmu tidak akan sia-sia. Perkenalkan, aku. LV Fang menunjuk ke arah Zhou Yu dan berkata, ini saudaraku, Zhou Yu. Keahlian medisnya adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Zhou Yu, ini Bao Guoqiang. Dia adalah wali kota Wucheng. Petik 2. Jadi ini adalah wali kota Wucheng, tidak heran kehadirannya begitu luar biasa. Bao Guoqiang melirik Zhou Yu, menunjukkan sedikit ketidakpuasan di matanya. Old LV, apa kau bercanda denganku? Tahukah kamu betapa sibuknya aku akhir-akhir ini? LV Fang dengan cepat menjelaskan. Bao tua, aku tahu kau mungkin berpikir Zhou Yu terlalu muda dan kau meragukan kemampuan medisnya, tapi jika kau percaya padaku, biarkan Zhou Yu melihat adik iparmu. Keterampilan medisnya sungguh menakjubkan. Meski LV Fang berkata lain, Bao Guoqiang masih agak tidak puas. Kalau saja mereka tidak berteman, Bao Guoqiang mungkin sudah menolak saat itu juga. Baiklah, LV tua, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Bao Guoqiang bermaksud masuk ke mobilnya bersama istrinya. Tepat ketika Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Wali kota Bao, setelah istri Anda mengalami benturan keras di kepala, dia mungkin menjalani 3 kali operasi, semuanya di rumah sakit pertama, benar. Bab 283. Melepaskan sang tetua. Pupil mata Bao Guoqiang mengecil. Bagaimana kamu tahu hal itu? Apakah LV tua sudah memberitahumu? LV Fang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Bao tua, aku tidak mengatakan apapun. Sebelum kamu bertemu dengannya, aku bahkan tidak menyebut namamu. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Trauma kepala tidak sulit disimpulkan, karena tengkoraknya memiliki beberapa deformasi ringan. Mengenai kenapa aku bilang itu di rumah sakit pertama, kalau itu sebelum hari ini, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Namun, pagi ini, saya melihat pasien lain di rumah sakit pertama, yang telah berada dalam kondisi vegetatif selama sekitar 5 tahun. Tapi alasan dia menjadi vegetatif bukan karena dia sendiri menderita penyakit serius, tapi karena seseorang di rumah sakit pertama meracuninya, menyebabkan sistem sarafnya tidak berfungsi, dan dia tidak bisa bangun. Sambil berkata demikian, Zhou Yu menatap istri LV Fang. Kondisi wanita Anda mirip dengan pasien itu. Apa? Wajah Bao Guoqiang berubah saat dia berkata dengan kaget. Zhou, apakah kamu serius? Zhou Yu mengangguk. Anda akan segera tahu apakah itu benar. Silakan suruh istrimu berbaring, aku bisa mendetoksifikasinya sekarang. Mendengar ini, Bao Guoqiang masih tampak ragu-ragu. Apa yang dikatakan Zhou Yu kedengarannya terlalu fantastis, dan dia tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. LV Fang kemudian segera berkata, Bao tua, jika kamu tidak mempercayai Zhou Yu, aku akan menjaminnya. Jika terjadi kesalahan, saya, LV Fang, akan bertanggung jawab penuh.
Petik 2. Bao Guoqiang sangat mengenal karakter LV Fang. Karena LV Fang berani mengatakan hal ini, itu menunjukkan bahwa ia cukup percaya pada Zhou Yu, karena LV Fang mempercayainya, tidak ada hal lain yang perlu ia ragukan. Bao Guoqiang menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, silakan merepotkan Tuan Zhou. Bao Guoqiang membantu istrinya ke kamar tidur tempat dia berbaring, dan Zhou Yu dengan lembut meletakkan jari-jarinya tepat di bawah tulang alis nyonya. Bao. Alasan dia bisa memberitahu nyonya. Bao juga telah diracuni karena ada sedikit jejak ki sejati yang beracun di tubuhnya, mirip dengan ki sejati beracun di tubuh Ibu Heqiang. Berbeda dengan Ibu Heqiang yang sudah tua, jejak ki sejati yang beracun dalam diri nyonya. Tubuh Bao sangat lemah. Keracunannya ringan. Oleh karena itu, bagi Ibu Bao, tidak perlu lagi perawatan medis, hanya dengan Nether Fire Truki, Zhou Yu bisa mendetoksifikasinya. Nyonya. Bao, aku akan segera memulai perawatannya, tolong jangan buka matamu sampai aku bicara, perintah Zhou Yu. Nyonya. Bao mengangguk gugup. Oke. Zhou Yu menstimulasi Nether Fire Truki, perlahan-lahan mengalirkannya ke sekujur tubuh nyonya. Mata Bao. Sesaat kemudian, air mata tiba-tiba mengalir dari sudut mata nyonya. Mata Bao. Yang mengejutkan, air mata yang diteteskannya berwarna hitam. Bao Guoqiang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Jelas, apa yang dikatakan Zhou Yu sebagian besar benar. Istrinya memang telah diracuni. Sekitar 10 menit kemudian, Zhou Yu menarik ki sejatinya. Saudara LV, tolong tutup tirai di ruangan ini, jangan sampai ada cahaya yang masuk, perintahnya. LV Fang segera melakukan seperti yang diinstruksikan. Tak lama kemudian, ruangan itu menjadi gelap gulita. Baru saat itulah Zhou Yu berbicara. Baiklah, nyonya. Bao, kamu bisa mencoba membuka matamu perlahan sekarang dan merasakan sekeliling. Petik 2. Nyonya. Bao perlahan membuka matanya. Bao Guoqiang menggenggam tangan istrinya erat-erat dan menatap matanya. Nyonya, bagaimana perasaan Anda? Nyonya. Bao gemetar seluruh tubuhnya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Bao Guoqiang yang dekat dengan wajahnya. Saya bisa melihat. Saya benar-benar bisa melihat. Bao Guoqiang juga gemetar karena kegirangan. Istrinya telah buta selama hampir 3 tahun, selama waktu itu, ia telah berkonsultasi dengan banyak ahli dan bahkan tabib tradisional tetapi tidak ada hasil. Namun tanpa diduga, Zhou Yu berhasil memulihkan penglihatannya hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Itu luar biasa. Keduanya berpelukan erat dalam kegelapan, menangis bahagia. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tenang. Dr. Zhou, terima kasih, kata Bao Guoqiang tulus. Saya tidak membawa uang sepeser pun hari ini, tapi tenang saja, saya akan segera meminta seseorang untuk mengirimkan biaya pengobatannya kepada Anda. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wali Kota Bao, tidak perlu formalitas, karena Anda adalah teman saudara LV, tidak perlu biaya pengobatan apapun. LV Fang juga menambahkan dari samping. Bao tua, jangan khawatir tentang biaya pengobatan. Sekarang nyonya. Bao baik-baik saja, ini perlu dirayakan. Saya akan segera mengatur makan malam, kita harus merayakannya dengan benar. Petik 2. Bagus, Bao Guoqiang setuju, suasana hatinya jauh lebih baik. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Nyonya. Kebutaan Bao berlangsung terlalu lama, dan dia baru saja pulih. Selama 3 hari ke depan, dia tetap tidak boleh meninggalkan ruangan gelap itu. Setelah 3 hari, dia bisa keluar pada malam hari untuk beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan luar. Petik 2. Baiklah, aku akan mencatatnya, kata Bao Guoqiang cepat. Semua orang meninggalkan kamar tidur dan pergi ke ruang tamu. Bao Guoqiang menenangkan emosinya yang meluap-luap, lalu bertanya dengan tegas. Dr. Zhou, tentang keracunan yang Anda sebutkan sebelumnya, apa maksudnya? Zhou Yu berkata, Wali Kota Bao, apakah Anda kenal Guo Wei, dekan rumah sakit pertama? Saya bersedia. Dia bekerja untuk seorang pria bernama Jie Lao. Sejauh yang aku tahu, Jie Lao telah mengatur agar dia meracuni ibu tua Heqiang untuk mengendalikan Heqiang. Petik 2. Mengenai keracunan istrimu, mungkin tujuannya sama. Jie Lao. Bao Guoqiang mengepalkan tinjunya, ekspresinya menjadi sangat muram. Saya tidak menyangka dia begitu berani untuk menjangkau orang-orang di sekitar saya. Melihat ini, Zhou Yu merasa tertarik. Wali Kota Bao, apakah Anda kenal orang ini? Bao Guoqiang menjawab dengan muram. Saya bersedia. Pria ini mendominasi kota Wu sepenuhnya. Demi kepentingannya sendiri, dia berkali-kali mengutus orang untuk membicarakan kerja sama dengan saya, tetapi saya selalu menolak.
Karena kesal dengan hal ini, dia terus-menerus mencoba menghalangi jalanku. Meskipun aku pemimpin tertinggi di kota Wu, kekuatanku bahkan tidak setengah dari miliknya, dialah orang yang sebenarnya memegang kendali di kota Wu. Mata Zhou Yu menyipit, mendominasi sepenuhnya. Jika memang begitu, tokoh penting, yang disebutkan Lian Huaseng pastilah Jie Lao ini. Tanpa diduga, tanpa sadar dia telah terjerat dengan orang ini. Wali Kota Bao, apakah Anda punya cara untuk menemukan orang ini? Bab 284. Bekerja seperti kuda. Bao Guoqiang terkejut. Dr. Zhou, apa yang kau inginkan darinya? Zhou Yu berkata dengan dingin. Saya punya sedikit dendam padanya yang perlu diselesaikan. Hanya saja aku tidak dapat menemukannya sekarang. Wajah Bao Guoqiang berubah. Dr. Zhou, saya sarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh satu individu. Petik 2. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Wali Kota Bao, tenang saja, entah aku mampu menghadapinya atau tidak, aku punya ukuran dalam hatiku. Meskipun Zhou Yu berkata demikian, Bao Guoqiang tetap tidak ingin Zhou Yu mencari kematian. Lagi pula, menurutnya, Zhou Yu masih terlalu muda, mencari masalah dengan Old Jie hanyalah jalan menuju kehancurannya sendiri. Pada saat ini, LV Fang berbicara. Bao tua, kamu tidak boleh meremehkan Zhou Yu. Kemampuannya cukup signifikan. Kamu tidak perlu khawatir, bicaralah terus terang. Petik 2. Mendengar kata-kata LV Fang, Bao Guoqiang ragu-ragu sebelum berkata. Sampai sekarang, aku belum melihat Old Jie sendiri, hanya beberapa bawahannya. Namun, orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri, yang sulit ditemukan seperti naga, sehingga sulit untuk melacak mereka. Petik 2. Saat ini, cara paling langsung adalah memulai dengan Guo Wei ini. Kilatan ketajaman terpancar di mata Zhou Yu. Benar. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan Guo Wei ini? Terima kasih atas bimbingannya, Wali Kota Bao. Saya akan menelepon. Zhou Yu berdiri dan pergi ke samping untuk memanggil He Qiang. He Qiang, segera kendalikan Guo Wei. Aku ingin menemukan Old Jie melalui dia. Petik 2. He Qiang terkejut mendengar nada bicara Zhou Yu. Zhou, apakah kamu yakin bisa menangani si tua Jie? Tentu saja. Zhou Yu mengangguk. Kebencian terpancar di mata He Qiang. Kalau saja ada yang bisa menghadapi si tua Jie, dia pasti akan dengan senang hati melakukannya. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang menangkap Guo Wei. Oh, ngomong-ngomong, Tuan. Zhou, obat yang kamu minta, sebagian besar sudah aku kumpulkan. Kapan waktu yang tepat bagimu untuk merawat ibuku? Aku akan datang malam ini. Terima kasih, Tuan. Zhou. Rumah sakit pertama Wucheng. Guo Wei sedang beristirahat di bangsal, baru saja bangun dari pingsannya. Tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, wajah Guo Wei menjadi pucat. Guo Wei, apakah insiden di rumah sakit pertama sudah ditemukan oleh seseorang? Guo Wei buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak, belum. Petik 2. Bahkan sekarang, kau berani menyembunyikan kebenaran. Apakah menurutmu Old Jie begitu mudah ditipu? Seseorang akan segera membawakanmu sebotol obat. Anda harus meminumnya dalam waktu 1 menit. Anda tahu akibatnya jika tidak. Setelah berbicara, orang di ujung telepon menutup telepon. Guo Wei duduk di sana, wajahnya kosong karena terkejut. Tepat pada saat itu, pintu bangsal terbuka, dan seorang perawat yang mengenakan masker masuk, meletakkan sebotol obat di meja samping tempat tidur Guo Wei. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia meninggalkan ruangan. Melihat botol obat itu, wajah Guo Wei dipenuhi dengan keputusasaan. Villa LV Fang. Zhou Yu, Bao Guoqiang, dan LV Fang sedang makan bersama. Pada saat itu, ponsel Zhou Yu berdering. Itu He Qiang yang menelepon. Zhou, Guo Wei, dia bunuh diri dengan meminum racun. Beberapa dokter kepala di rumah sakit pertama juga bunuh diri dengan racun. Apa yang sedang terjadi? Kemungkinan besar itu ulah si tua Jie. Mata Zhou Yu menyipit. Si tua Jie ini sungguh tidak biasa. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, LV Fang dengan bersemangat bertanya. Apa yang telah terjadi? Zhou Yu menjelaskan situasi tentang Guo Wei dan orang lain yang bunuh diri dengan racun. Setelah mendengarkan, wajah LV Fang menjadi sangat muram. Metode orang ini memang luar biasa. Bao Guoqiang berkata dengan suara berat. Itulah kehebatan Old Jie. Dia mengendalikan banyak kekuatan yang berbeda, dan dia juga memiliki beberapa ahli bela diri yang ahli dalam sihir yang melakukan hal-hal yang tak terkatakan untuknya, membuatnya sulit untuk dihadapi.
Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, karena dia ingin menyakiti perusahaan Lin, cepat atau lambat aku harus menemukannya. Saya akan memikirkan metode lain. Mungkin merasakan tekad dalam nada bicara Zhou Yu, Bao Guoqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dr. Zhou, jika Anda benar-benar bertekad untuk menghadapi Jie Tua dan membutuhkan bantuan saya, hubungi saja saya. Bagaimanapun, saya masih pejabat tertinggi di Wucheng, dan banyak hal yang tampak di permukaan masih berada di bawah kendali saya. Baiklah. Zhou Yu tidak berdiri dengan sopan. Setelah makan malam di rumah LV Fang, Zhou Yu langsung pergi ke tempat He Qiang. He Qiang telah menyiapkan semua bahan obat, dan Zhou Yu segera memulai pengobatan. Keracunan pada tubuh ibu He Qiang jauh lebih parah daripada yang dialami nyonya. Bao, jadi Zhou Yu pertama-tama menggunakan akupuntur untuk mendetoksifikasi dirinya, lalu menerapkan pengobatan spiritual untuk membersihkan racun yang tersisa. Setelah semua ini, saat itu tengah malam. Baiklah, ibumu sudah keluar dari bahaya sekarang. He Qiang segera menggenggam tangan ibunya. Dia bisa dengan jelas merasakan jari-jarinya bergerak. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya merespons serangsangan eksternal. Itu adalah kejadian yang tidak terlihat dalam 5 tahun. Zhou Yu berbicara. Tanpa masalah yang tidak terduga, dia seharusnya bangun besok pagi. He Qiang menangis terseduh-seduh dan berlutut di tanah. Zhou, kaulah penyelamatku. Mulai hari ini, saya, He Qiang, bersedia melayani Anda dengan cara apapun untuk membalas kebaikan besar ini. Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecil dan membantunya berdiri. Tidak perlu melakukan itu. Namun, di masa depan, mungkin memang ada beberapa hal yang membutuhkan bantuanmu. He Qiang buru-buru berkata, Zhou, jika kau punya perintah di masa depan, aku, He Qiang, dengan senang hati akan mengorbankan nyawaku. Zhou Yu mengangguk. Dia tahu bahwa He Qiang dan Li He adalah orang yang sama jenisnya. Keduanya adalah orang-orang yang mengingat dan menagih hutang budi mereka. Orang-orang seperti itu, yang selalu menghargai kesetiaan dan rasa syukur lebih dari kehidupan itu sendiri, layak dipercaya. Tepat pada saat itu, mata Zhou Yu tiba-tiba menyipit saat dia melihat keluar jendela. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Bab 285. Pedang Gila Gurun Utara. Wajah He Qiang menjadi kosong. Seseorang. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Tepat pada saat itu, sebuah bayangan muncul tanpa suara di luar jendela. Itu seperti iblis yang muncul dari kegelapan. Dinginnya menusuk tulang. Di bawah cahaya bulan yang kabur, He Qiang dapat melihat penampilan pria itu dengan jelas. Kulitnya gelap, dan wajahnya polos, tipe orang yang mudah sekali hilang di tengah keramaian tanpa perlu meliriknya 2 kali. Namun sekarang, dia memancarkan aura yang mengerikan. Aura ini menekan langsung ke arah Zhou Yu dan He Qiang. Meskipun He Qiang adalah seorang master alam bawaan agung, menghadapi aura penindasan yang mengerikan ini, dia sebenarnya gemetar. Bayangan itu berbicara dengan acuh tak acuh. Saya agak terkejut Anda bisa mendeteksi saya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu itu. Hari ini, saya di sini untuk He Qiang. Itu tidak menyangkut siapapun, pergilah sekarang, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Petik 2. Setelah berbicara, dia menatap He Qiang dengan dingin. Nasib mereka yang mengkhianati Master Jie sama saja, yaitu kematian. He Qiang, apakah kau akan mengakhiri hidupmu sendiri, atau aku akan membantumu? Wajah He Qiang dipenuhi amarah. Tuan Jie, bajingan itu, beraninya dia menyiksa ibuku dengan cara yang begitu hina dan masih berani bicara tentang pengkhianatan. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Jika aku tidak mati hari ini, suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhnya. Petik 2. Kilatan pembunuh sekilas melintas di mata lelaki itu. Berani menghina Tuan Jie, kau pantas mati. Di tengah pembicaraan itu, lelaki itu melayangkan pukulan ke arah He Qiang. Gelombang gangjin terlihat membelah udara, mengarah langsung ke kepala He Qiang. Wajah He Qiang berubah drastis, saat pria itu melancarkan gerakan, dia terkunci oleh aura lawan, tidak mampu menghindari serangan ini dengan cara apapun. Terlebih lagi, kekuatan lelaki itu jelas bukan sekedar kekuatan bawaan belaka. Menghadapi pukulan ini, He Qiang merasakan gelombang bahaya mematikan. Tepat pada saat itu, Zhou Yu mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya untuk mendorong He Qiang ke samping, lalu melayangkan pukulan. Dentang. Tinju Zhou Yu langsung menangkis pukulan itu. Pada saat itu, hantu kuali emas muncul di sekitar tinju Zhou Yu. Terdengar suara benturan logam. Teknik kuali emas. Siapa kamu? Bagaimana kau tahu teknik kuali emas Master Surgawi? Perkataan pria ini mengejutkan Zhou Yu.
Dia sebenarnya tidak tahu namanya sendiri. Itu tidak seharusnya terjadi. Berita tentang dia yang membunuh guru surgawi seharusnya sudah menyebar ke seluruh jajaran atas dunia seni bela diri di wilayah Kinsu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Katakan padaku asal-usulmu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pria itu marah mendengar nada bicara Zhou Yu. Arogan. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sambil berbicara, dia menghunus pedang panjang dari belakang. Saat dia menghunus pedang itu, seluruh keberadaannya seakan menyatu dengannya. Aura pedang yang mendominasi melonjak menuju surga. He Qiang melihat pedang itu dan wajahnya berubah drastis. Zhou, aku ingat sekarang, dia adalah pedang gila gurun utara, Ye Duanlong. Dikatakan bahwa pedangnya pernah melukai seorang guru yang melampaui batas. Tepat pada saat itu, Ye Duanlong mengangkat pedangnya, aura bilah tajam berubah menjadi bulan sabit yang merobek udara menuju Zhou Yu. Zhou Yu dapat merasakan bahwa serangan pedang ini memang memiliki kekuatan yang hebat. Kehadiran pedang seperti itu benar-benar pantas disebut pedang gila. Sambil berbicara, sebuah bayangan tinju yang berkelap-kelip muncul di atas kepala Zhou Yu. Tinju 8 kehancuran. Ledakan. Terdengar suara ledakan dahsyat, dan dalam sekejap kaca dan dekorasi villa itu hancur berkeping-keping. Dalam kekacauan itu, Zhou Yu terlempar ke belakang. Ye Duanlong tetap tidak tergerak, wajahnya dingin. Di usiamu saat ini, kau sudah bisa mengembangkan teknik tinjumu ke level ini, sungguh jenius, tapi sayangnya, kau masih belum sebanding denganku. Benarkah begitu? Zhou Yu menghentikan gerakan mundurnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak menunjukkan rasa takut, tetapi sebaliknya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Lagi. Saat berbicara, Zhou Yu bergegas maju sekali lagi. Alis Ye Duanlong berkerut. Mencari kematian. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, sama kuatnya seperti sebelumnya. Zhou Yu sekali lagi terlempar. Dia meludahkan seteguk darah. Namun Zhou Yu tampak lebih bahagia. Lagi. Ye Duanlong berseru dengan marah, "Nak, kau benar-benar tidak tahu cara mati." Ye Duanlong terus menyerang dengan pedangnya, Zhou Yu terus terpental, dalam sekejap, Zhou Yu berlumuran darah. Akan tetapi, bukannya mundur, ia bertarung lebih sengit dalam setiap pertukaran serangan. Lambat laun, Ye Duanlong merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali Zhou Yu melakukan perlawanan, auranya tampak meningkat. Bang! Serangan pedang lainnya. Pedang Ye Duanlong mengenai tinju Zhou Yu. Namun kali ini, Zhou Yu tidak terpental. Tinjunya, secara luar biasa, menangkis tebasan Ye Duanlong. Bersamaan dengan itu, aura yang terpancar dari Zhou Yu tiba-tiba mulai naik dengan cepat. Senyum muncul di wajah Zhou Yu. Terima kasih. Teknik pukulan 8 kehancuranku akhirnya selesai. Ekspresi Ye Duanlong membeku, lalu dia sadar, dia langsung marah. Kau benar-benar memanfaatkanku untuk menyempurnakan teknik tinjumu. Mati. Pedang Ye Duanlong meletus dengan aura pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa momentum yang seakan membelah kehampaan, dan menebas ke arah Zhou Yu. Bab 286. Penguasaan besar 8 tinju desolate. Kali ini, wajah Zhou Yu tenang. 8 tinju desolate. Itu adalah 8 Desolate Fist yang sama, tetapi sebelumnya Zhou Yu hampir tidak dapat menahan momentum pedang Ye Duanlong. Namun kali ini, aura yang sangat sunyi keluar dari tubuh Zhou Yu. Momentum pedang Ye Duanlong langsung hancur. Retakan. Pedang di tangannya langsung dipatahkan oleh Zhou Yu. Pecahan-pecahan bilah pedang menancap di tubuhnya. Ye Duanlong terpental bagai bola meriam, memuntahkan darah segar ke udara, dan jatuh terbanting ke tanah. Matanya berkedip-kedip karena sangat terkejut. Seperti keajaiban yang diberkati oleh surga. Dikalahkan oleh tanganmu sendiri. Tidak ada ketidakadilan. Zhou Yu menatap Ye Duanlong. Dia tidak menghabisinya. Katakan padaku di mana Lao Jie berada, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ye Duanlong tidak berbicara, dia hanya menundukkan kepalanya untuk melirik bilah pedang patah di sisinya. Jika bilahnya ada di sini, maka pria itu ada di sini. Bang! Ye Duanlong menamparkan dadanya sendiri, langsung menghancurkan jantungnya. Ekspresi terkejut tampak di mata Zhou Yu. Namun dia segera menerimanya. Kemampuan Ye Duanlong dalam mengolah momentum pedang murni seperti itu cukup menggambarkan karakternya yang teguh. Tindakan seperti itu adalah tindakan yang wajar. Sayang sekali, jika mungkin, Zhou Yu benar-benar ingin merekrutnya ke dalam pengabdiannya. He Qiang, melihat Ye Duanlong menemui ajalnya, menampakkan ekspresi gembira. Zhou, kamu terlalu kuat. Dia dikatakan mampu melukai para ahli di tingkat Saint Realm. Menyembur. Sebelum He Qiang dapat menyelesaikan perkataannya,
Zhou Yu tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, kulitnya menjadi pucat. Wajah He Qiang berubah drastis. Zhou, ada apa denganmu? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Momentum pedang Ye Duanlong memang luar biasa. Dia baru saja menerima lebih dari 10 serangan dari Ye Duanlong, dengan ki pedangnya menyerang tubuhnya setiap kali. Meskipun dia telah berlatih teknik kuali emas, yang memperkuat daging, otot, dan tulangnya sampai batas tertentu, dia masih terluka oleh ki pedangnya. Zhou Yu duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. He Qiang berdiri berjaga di sisinya. 3 jam kemudian, langit sedikit cerah. Zhou Yu perlahan membuka matanya, sekarang kulitnya telah kembali normal. He Qiang dengan cepat bertanya, Zhou, bagaimana perasaanmu sekarang? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Saya baik-baik saja sekarang. He Qiang menunjukkan ekspresi kagum. Cedera serius seperti itu, yang sembuh dalam waktu singkat, sungguh tidak normal. Ngomong-ngomong, Tuan Zhou, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh Ye Duanlong? Orang ini punya latar belakang yang signifikan, kalau kita tidak menanganinya dengan baik, saya khawatir bisa menimbulkan masalah. Zhou Yu berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Feng Shaosheng. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Shaosheng tiba bersama orang-orang. Saat dia melihat tubuh Ye Duanlong di tanah, dia benar-benar tercengang. Sue Fan dan yang lainnya juga tercengang. Sialan, itu benar-benar pedang gila dari gurun utara, Ye Duanlong. Zhou, kamu terlalu kuat. Feng Shaosheng berkata dengan wajah bersyukur. Zhou, kali ini, aku sungguh tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Petik 2. Zhou Yu terkejut. Terima kasih. Ya, Ye Duanlong telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun dan juga berada di urutan teratas daftar penjahat yang dicari Paviliun Bela Diri kita. Kami, anggota Paviliun Bela Diri, telah mencoba menangkapnya beberapa kali, tetapi kami tidak pernah berhasil, dan malah kehilangan banyak orang. Petik 2. Kali ini, kelompok ke-6 Paviliun Bela Diri kita akan diganjar prestasi besar, kata Feng Shaosheng penuh semangat. Zhou, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, hubungi saja aku. Tim ke-6ku akan memberikan yang terbaik. Petik 2. Zhou Yu merasakan kegemparan di hatinya dan bertanya, apakah Paviliun Bela Diri Anda punya informasi tentang Lao Jie? Ekspresi Feng Shaosheng berubah kaku, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Zhou, Lao Jie ini sungguh luar biasa. Oh, apa yang luar biasa tentang dia? Kalau bicara soal berbuat jahat, kalau orang ini mengaku sebagai orang kedua, tidak akan ada orang yang berani mengaku sebagai orang pertama. Akan tetapi, dia sangat licik, mengendalikan kekuatan yang saling berhubungan rumit, dan bawahannya bagaikan awan ahli tingkat tinggi. Kapanpun kejahatan terjadi, selalu saja ada anak buahnya, dan kami dari Paviliun Bela Diri tidak pernah menemukan bukti apapun yang memberatkannya, jadi kami hampir tidak tahu apapun tentangnya. Petik 2. Alis Zhou Yu sedikit mengerut. Bahkan Paviliun Bela Diri tidak memiliki informasi tentang Lao Jie, yang cukup mengejutkan Zhou Yu. Orang ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Pada saat ini, Feng Shaosheng tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Zhou Yu dan berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, aku selalu curiga bahwa ada orang-orangnya di dalam Paviliun Bela Diri kita. Karena, dalam upaya kami sebelumnya, setiap kali kami hendak mendekatinya dan menyimpan informasi tentangnya, petunjuknya tiba-tiba terputus, dan semua orang serta hal-hal yang terkait dengan petunjuk itu akan lenyap tanpa jejak. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengobrol dengan Zhou Yu beberapa patah kata lagi, Feng Shaosheng membawa anak buahnya dan mengangkut jenazah Ye Duanlong. Sementara Feng Shaosheng dan orang-orangnya ada di sana, He Qiang hampir tidak berani berbicara. Sebagai bagian dari dunia bawah dan juga seorang seniman bela diri, ia paling takut kepada orang-orang dari Paviliun Bela Diri. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin Paviliun Bela Diri akan bersikap begitu sopan, tidak hormat kepada Zhou Yu. Dalam keterkejutannya, He Qiang bertanya, Zhou, apakah kamu juga orang dari Paviliun Bela Diri? Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak. Lalu kenapa mereka? Mungkin karena Wakil Menteri Jiang dari Paviliun Bela Diri. Wakil Menteri Jiang. He Qiang bergidik ketakutan. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dia tidak menyangka Zhou Yu memiliki hubungan dengan Wakil Menteri Jiang. He Qiang merasa semakin kagum terhadap Zhou Yu. Tepat pada saat itu, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari LV Fang. Zhou Yu, ahli Feng Shui dari kota provinsi telah tiba. Bab 287. Master Feng Shui. Setelah menutup telepon, Zhou Yu naik mobil ke lokasi konstruksi Eastern Group. LV Fang sudah menunggu di lokasi konstruksi.
Melihat Zhou Yu, LV Fang menyambutnya dengan senyum penuh di wajahnya. Di mana ahli Feng Shui? Zhou Yu bertanya. Dia ada di sana, di tempat istirahat. Ayo, aku akan membawamu kepadanya sekarang. Baiklah. LV Fang membawa Zhou Yu ke ruang penerima tamu di lokasi konstruksi. Di dalam ruang resepsi duduk seorang Taois tua berjanggut putih. LV Fang berkata sambil tersenyum. Zhou Yu, ini adalah Master Feng Shui dari kota provinsi, Master Meng Yinyang. Tuan Meng, ini. Sebelum LV Fang bisa menyelesaikannya, Meng Yinyang langsung menyela. Waktu saya terbatas, tidak perlu memperkenalkan siapapun yang tidak relevan, mari kita langsung ke intinya. Ekspresi LV Fang menegang, sedikit tidak senang. Namun Zhou Yu memberi isyarat dengan matanya, memberi isyarat agar dia tidak marah. LV Fang menarik napas dalam-dalam. Tuan Meng, silakan lewat sini. Ayo kita pergi ke lokasi konstruksi sekarang. Petik 2. Meng Yinyang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah keluar. Sesampainya di lokasi konstruksi dan berjalan-jalan, Guru Meng berkata dengan acuh tak acuh. Tempat ini punya masalah besar dengan Feng Shui. LV Fang terkejut. Masalah besar apa? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah mengatakan itu, ia menunjuk ke sisi barat lokasi konstruksi. Di sana, galilah sebuah sumur, carilah kotak giok, masukkan benda ini ke dalamnya, dan kuburlah kotak giok itu sedalam 49 meter di dalam sumur. Guru Meng mengeluarkan kertas jimat kuning dari dadanya dan menyerahkannya kepada LV Fang. Lalu dia menunjuk ke arah timur. Di sana, dirikan sebuah prasasti batu, dan pada prasasti itu, ukirlah Putuo Sutra. Setelah itu, kuburlah benda ini di bawah prasasti. Guru Meng kemudian mengeluarkan tas kain kecil yang dibungkus sutra emas dan menyerahkannya kepada LV Fang. Terakhir, ia menunjuk ke sebuah gedung perkantoran yang setengah jadi di sebelah utara. Bangunan ini telah merusak Feng Shui secara parah dan harus dihancurkan. Jika tidak, bencana akan menimpa tempat ini di masa depan. Petik 2. Dua masalah pertama masih dapat dipecahkan, tetapi setelah mendengar tentang pembongkaran tersebut, wajah LV Fang berubah. Bangunan itu sudah setengah jadi, dengan investasi beberapa miliar, merobohkannya begitu saja. Itu berarti kerugian total. Wajah LV Fang tampak gelisah. Tuan Meng, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini? Wajah Guru Meng menampakkan aura kesombongan. Selain menghancurkan, tidak ada cara lain. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Terserah kamu mau ngikutin atau tidak, tapi ingat, kalau ada apa-apa di masa depan, itu bukan urusanku lagi. Petik 2. Ini. Pada saat ini, Zhou Yu berbicara. Saudara LV, tidak perlu merobohkan gedung, menggali sumur, dan mendirikan tugu peringatan. Apa yang baru saja dia katakan tidak ada hubungannya dengan Feng Shui. Petik 2. Mendengar ini, wajah Guru Meng Yinyang menjadi gelap saat dia melihat ke arah Zhou Yu. Dari mana datangnya bocah nakal ini, ngomong sembarangan. LV Fang menarik napas dalam-dalam, menatap Meng Yinyang, dan berkata dengan serius. Guru Meng, dia adalah saudaraku, dan dia juga tahu Feng Shui. Meng Yinyang langsung menunjukkan ekspresi marah. LV Fang, apakah kamu tidak mengerti aturan komunitas Feng Shui? Kamu mengundangku untuk belajar Feng Shui, tapi kenapa membawa orang lain untuk menggonggong di sini? Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang tepat hari ini, komunitas Feng Shui di Qinzhou tidak akan pernah menerima undangan apapun dari kelompok timur Anda di masa mendatang. Wajah LV Fang menunjukkan sedikit perubahan. Tidak peduli apapun, Meng Yinyang adalah seorang ahli sejati dalam komunitas Feng Shui di daerah Qinzhou. Benar-benar menyinggung perasaannya tidak hanya akan memengaruhi pembangunan Eastern Group, tetapi juga berdampak lebih signifikan pada penjualan real estate di masa mendatang. Akan tetapi, penghinaannya terhadap Zhou Yu juga membuat LV Fang sangat sulit ditanggung. Tepat saat itu, Zhou Yu berbicara, nadanya mengandung sedikit nada mengejek. Guru Meng, sebagai praktisi Feng Shui, Anda harus memahami bahwa ketika sebuah cangkir penuh, ia akan meluap, ketika bulan purnama, ia akan menyusut. Tidak ada dinding yang dapat menghalangi angin di dunia ini. Kamu pikir kamu telah menyembunyikan beberapa hal dengan baik, percaya tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun pada kenyataannya, mereka penuh dengan lubang. Petik 2. Jika kau mengaku sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu, jika tidak, segera, aku akan membuatmu mengerti apa arti, lebih buruk dari kematian. Meng Yinyang langsung marah mendengar kata-kata Zhou Yu. Dia berteriak dengan marah. LV Fang, beraninya kau membawa anak muda yang begitu bodoh di hadapanku, bersikap begitu lancang. Saya, Meng Yinyang,
Telah mencapai ketenaran dan kesuksesan di komunitas Feng Shui selama beberapa dekade, bagaimana saya bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Petik 2. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memastikan bahwa kelompok timur tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. LFE Fang melihat ke arah Zhou Yu. Pada titik ini, semuanya tergantung pada bagaimana Zhou Yu menangani Meng Yinyang. Zhou Yu mencibir. Sepertinya kamu menolak mengakuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyingkirkan kedokmu. Zhou Yu menoleh ke LFE Fang. LFE bro, berikan aku 2 barang itu. LFE Fang segera menyerahkan barang-barang itu kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengeluarkan kertas jimat dan pergi ke sebuah lubang di sisi barat lokasi konstruksi. Dia melemparkan kertas jimat itu langsung ke dalamnya dan kemudian mengangkat tangannya, membentuk formasi pengumpulan yin yang sederhana di sekitarnya. Saat formasi pengumpulan yin diaktifkan, energi yin dari bawah tanah ditarik. Saat energi yin bersentuhan dengan kertas jimat, kertas itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya darah. Kertas jimat yang awalnya berwarna kuning keemasan berubah menjadi merah darah dalam beberapa detik. Melihat ini, wajah LFE Fang berubah drastis. Ini, apa? Saat itu, LFE Fang tiba-tiba merasakan kegelapan di depan matanya dan menjadi pusing. Zhou Yu menempelkan telapak tangannya di punggung LFE Fang. Baru pada saat itulah LFE Fang kembali sadar. Dia berseru ngeri. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yu menatap Meng Yinyang dengan acuh tak acuh. Kamu harus bertanya pada guru Meng di sini tentang hal itu. Bab 288. Jimat kabut hantu. Meng Yinyang saat ini, meski masih tampak tenang, ada sedikit kepanikan di matanya. Dia memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Kertas jimat ini, bernama jimat pengusiran setan, dapat melahap semua ki jahat di bawah tanah. Itulah sebabnya aku menyuruhnya mengubur segel jimat ini 40 meter di bawah tanah. Petik 2. Membuangnya begitu saja ke dalam lubang pasti akan menimbulkan masalah. Zhou Yu mencibir dingin. Cukup kasuistis. Dia mengambil tas kain kecil lainnya dan menggumamkan sesuatu kepada LFE Fang. Tak lama kemudian, LFE Fang memerintahkan seseorang untuk membawakan baskom berisi darah anjing hitam. Melihat darah anjing hitam ini, kulit Meng Yinyang berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Zhou Yu mencibir lagi, melemparkan kantong kain kecil ke dalam darah anjing hitam itu. Kemudian aliran Nether Fire Truki mengalir ke dalamnya. Dalam sekejap, darah anjing hitam itu terbakar. Di dalam api hitam dan merah, kantong kain kecil itu mulai menyerap darah dan berangsur-angsur berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tas kain itu berubah menjadi boneka berlumuran darah. Boneka ini sangat mirip dengan boneka yang ditemukan di dinding kamar tidur LFE Kai, tetapi rune berwarna darah di tubuhnya jauh lebih banyak dan, jika dilihat-lihat, jauh lebih menyeramkan. Kali ini, LFE Fang tidak ragu lagi. Dia memelototi Meng Yinyang. Meng Yinyang, itu benar-benar kamu. Mengapa kamu menyakiti keluarga kami? Mata Meng Yinyang berkilat panik, dan dengan wajah marah, dia menginterogasi. LFE Fang, siapa sebenarnya orang yang telah kau tipu dan kau selingkuhi untuk menjebakku? Zhou Yu mencibir dingin. Tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Saat berbicara, sebuah jarum perak muncul di tangan Zhou Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Meng Yinyang tanpa sadar mundur 2 langkah. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ada teknik jarum, yang disebut jarum pengendali roh. Begitu terkena itu, kamu akan kehilangan kesadaran dan berada di bawah belas kasihanku. Petik 2. Mendengar ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Meng Yinyang. Nak, awalnya aku tidak ingin bergerak. Kaulah yang memaksaku. Mati. Meng Yinyang tiba-tiba melemparkan beberapa segel jimat ke arah Zhou Yu. Jimat-jimat ini, begitu dilempar, berubah menjadi beberapa proyektil seperti panah hitam, menyerang Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Jimat panah gelap. Trik sepele. Dia mengayunkan tangannya, dan Nether Fire Truki langsung menghancurkan panah hitam tersebut. Wajah Meng Yinyang memucat, dan dia berbalik untuk berlari. Namun jarum perak di tangan Zhou Yu telah tertembak. Meng Yinyang baru melangkah 1 langkah ketika dia berhenti seolah membeku dan berdiri di sana, tak bergerak. Dengan lambaian tangannya, Zhou Yu memberi isyarat, dan Meng Yinyang berjalan mendekat dengan bingung. Kemudian Zhou Yu mulai mengajukan pertanyaan. Baru setelah diinterogasi dia mengetahui bahwa Meng Yinyang memang memiliki pengetahuan tentang Feng Shui, tetapi dia pada dasarnya serakah, dan keterlibatannya dengan rumah keluarga LFE dan lokasi konstruksi Eastern Group hanya masalah dibayar untuk melakukannya. Adapun orang yang membayarnya, dia bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Namun, Zhou Yu menemukan jimat lain pada Meng Yinyang, yaitu jimat kabut hantu. Menurut Meng Yinyang,
Baik jimat kabut hantu maupun jimat panah hitam diberikan kepadanya oleh orang misterius itu, yang telah memerintahkannya untuk menggunakan jimat kabut hantu terlebih dahulu jika ia menemui masalah, baru kemudian menggunakan jimat panah hitam. Meng Yinyang terlalu panik sebelumnya dan melupakannya. Zhou Yu memegang jimat kabut hantu di tangannya, dan seringai dingin terpancar di matanya. Kemudian, dia menatap LV Fang. Saudara LV, semuanya sudah cukup jelas sekarang. Dengan benda ini, aku bisa melacak orang misterius itu. Petik 2. LV Fang dengan cepat berkata. Zhou Yu, apakah kamu yakin bisa menangani orang itu? Zhou Yu mencibir, orang-orang seperti itu menyembunyikan diri mereka begitu dalam karena mereka lemah ketika berhadapan langsung. Selama aku menemukannya, aku bisa dengan mudah menghadapinya. Petik 2. Itu bagus. Zhou Yu, kamu harus menemukan orang itu. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Kemudian dia mencabut jarum roh pengendali. Meng Yin yang sadar. Meskipun dia tadi dikendalikan dan tidak berdaya, dia sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia takut dengan teknik Zhou Yu dan langsung berlutut untuk memohon belas kasihan. Kakak LV, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Aku akan mengikuti jejakmu. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sambil menatap LV Fang. Hati LV Fang tergerak, mengetahui bahwa Zhou Yu membantunya. Dia menatap Meng Yinyang dengan ekspresi merenung. Meng Yinyang segera memeluk kaki LV Fang sambil menangis dan memohon belas kasihan. Direktur LV, tolong, maafkan saya. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Mulai sekarang, semua lokasi konstruksi grup timur, akan saya tangani secara gratis. Petik 2. Baru saat itulah LV Fang berbicara. Baiklah, kali ini kamu selamat. Terima kasih banyak, Direktur LV. Meng Yinyang, dipenuhi rasa terima kasih, bergegas berdiri dan pergi. Setelah Meng Yinyang pergi, Zhou Yu memegang jimat kabut hantu di tangannya dan melepaskan teknik roh pelacak. Saat aura hitam terbang menuju tenggara, Zhou Yu berkata, Kakak LV, kamu kembali dulu, aku akan pergi menemui orang misterius ini. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengaktifkan teknik gerakannya dan mengikuti. Zhou Yu menelusuri sampai ke pinggiran kota, hingga ke sekitar bekas tambang yang terbengkalai. Setelah tiba di sini, energi hitam tiba-tiba menghilang. Zhou Yu berhenti sejenak sambil mengamati lingkungan sekitarnya. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat sedikit. Sebuah formasi. Sepertinya ada di sini. Bab 289. Cabang pohon Phoenix. Saat ini, di dalam rumah kuno di sebelah tambang. Seorang tetua berpakaian hitam sedang duduk bersila. Tepat pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka. Hah! Seseorang telah membobol formasi kabut hantuku. Tepat pada waktunya untuk mengisi tenagaku. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan ucapannya, si tetua berpakaian hitam melompat berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Tidak bagus, formasi kabut hantu rusak. Tanpa berpikir dua kali, si tetua berpakaian hitam melesat ke jendela dan melompat keluar. Bang! Akan tetapi, pada saat berikutnya, tubuhnya terbentur keras dan ia terlempar kembali ke dalam. Berpikir untuk mencalonkan diri sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Disertai cibiran, pintu ditendang terbuka, dan Zhou Yu masuk. Pada saat ini, si tetua berpakaian hitam, dengan darah menetes dari mulutnya dan memegangi dadanya, berjuang bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah dan khawatir. Siapa kamu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu yang seharusnya kamu tanyakan? Katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu mencoba membunuh LV Fang dan keluarganya? Tetua berpakaian hitam itu tidak menjawab, tangannya tiba-tiba bergerak secepat kilat. Suara mendesing. Garis hitam melesat keluar dalam sekejap. Garis hitam ini seperti rambut, sangat tajam. Zhou Yu mencibir dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Nether Fire Truki berubah menjadi anak panah tajam, yang langsung menangkis garis hitam. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang mengakibatkan kerugian. Zhou Yu mendengus dingin dan menunjuk lagi ke arah sesepuh berpakaian hitam. Ekspresi orang tua itu tidak berubah saat dia mencabut ranting hitam sepanjang sekitar 5 inci dari dadanya. Nether Fire Truki milik Zhou Yu yang terhalang oleh cabang hitam, lenyap tanpa jejak, seakan-akan setetes air telah jatuh ke dalam danau. Zhou Yu sedikit terguncang dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Cabang Phoenix Api. Cabang Phoenix Api merupakan jenis kayu spiritual yang tumbuh di dalam api, dan menyerap saripati api panas bumi untuk menyehatkan dirinya sendiri. Siklus pertumbuhannya bisa sesingkat 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun, dan bahkan lebih langka daripada platform teratai api Nether. Sungguh menakjubkan bahwa tetua berpakaian hitam ini benar-benar memiliki salah satu cabang ini. Tetua berpakaian hitam itu mencibir.
Wah, salahkan saja nasib burukmu. Jika itu adalah atribut ki sejati lainnya, aku mungkin tidak punya cara untuk menghadapimu, tapi aku paling tidak takut pada atribut ki sejati api. Petik 2. Berani mengganggu di sini hari ini, aku akan memastikan kau tidak punya jalan keluar. Saat dia berbicara, tetua berpakaian hitam itu menjentikkan lengan bajunya, dan gumpalan besar kabut hitam langsung menyapu ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyerang lagi dengan telapak tangannya. Ki sejati api neter meletus seketika. Namun saat pertama kali muncul, ia telah termakan oleh cabang Phoenix api milik tetua berpakaian hitam. Saat berikutnya, Zhou Yu terdorong oleh kabut hitam dan terpental. Tetua berpakaian hitam itu tertawa gila. Nak, sekarang kau lihat betapa hebatnya aku. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan bicaranya, terlihat Zhou Yu membersihkan debu dari pakaiannya, tanpa terluka, saat dia berdiri kembali. Suara tawa tetua berpakaian hitam itu tiba-tiba terhenti. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Anda sebenarnya seorang master bela diri bawaan. Berlatih penyempurnaan ki dan penyempurnaan tubuh. Zhou Yu berkata dengan tenang. Bersenang-senang sebelumnya. Sekarang, giliranku. Petik 2. Belum sempat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura suram tiba-tiba terpancar dari tubuh Zhou Yu. Segera setelah itu, aura ini menekan ke arah sesepuh berpakaian hitam. 8 tinju desolate. Tetua berpakaian hitam itu tidak punya waktu untuk menghindar, sebuah lekukan besar muncul di dadanya dalam sekejap, dan dia meludahkan seteguk darah, lalu terpental mundur. Sosok Zhou Yu berkelebat, muncul di hadapan tetua berpakaian hitam bagaikan hantu. Tepat saat sang tetua mencoba menggunakan suatu cara untuk melarikan diri, Zhou Yu melumpuhkan lengannya. Dia menjerit penuh penderitaan yang menyedihkan. Zhou Yu bertanya, bisakah kamu bicara sekarang? Siapa kamu? Mata tetua berpakaian hitam itu berubah merah padam karena marah saat dia melotot ke arah Zhou Yu. Beraninya kau melukaiku. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Kalau begitu aku akan menurutimu, dan mengirimmu dalam perjalananmu untuk menjadi hantu sekarang juga. Zhou Yu tidak membuang kata-kata, segera menggunakan jarum indera ilahi. Dari pertanyaannya, Zhou Yu mengetahui bahwa sesepuh berpakaian hitam ini dijuluki tetua jimat hantu, pernah menjadi anggota sekte Tao, yang kemudian menjadi kultivator jahat, ahli dalam formasi dan seni jimat. Tujuannya menyakiti LV Fang dan keluarganya adalah untuk menguasai konglomerat timur. Dan semua ini, berada di bawah perintah satu orang. Feng Shaosheng. Feng Shaosheng lagi. Zhou Yu mengerutkan kening. Sayangnya, tetua jimat hantu tidak tahu lebih banyak tentang Feng Shaosheng. Feng Shaosheng ini benar-benar tersembunyi dalam. Lebih jauh lagi, Zhou Yu juga mengetahui bahwa tetua jimat hantu telah menggunakan sihir jahat untuk membunuh banyak ahli bela diri, termasuk merebut cabang Phoenix api dari orang lain. Zhou Yu mendesah. Sebenarnya dia cukup tertarik dengan asal-usul Fire Phoenix Brand. Sayangnya, Ghost Talisman Elder tidak mengetahuinya. Setelah diinterogasi, Zhou Yu langsung mengeksekusi tetua jimat hantu, karena kejahatannya sudah banyak, dan membiarkannya hidup hanya akan merugikan lebih banyak orang. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu memanggil Feng Shaosheng untuk datang dan membersihkan sisa-sisa kerusakan. Setelah itu, Zhou Yu menggeledah tubuh tetua jimat hantu, mengambil semua yang ditemukannya. Selain cabang Phoenix api, Zhou Yu juga menemukan setumpuk kertas jimat. Fungsi dari kertas jimat ini bermacam-macam, ada yang digunakan untuk mengecoh lawan dan ada pula yang digunakan untuk menyerang. Tentu saja, mereka hanya bisa efektif melawan master di bawah level bawaan. Zhou Yu mengumpulkan semuanya, berencana untuk memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya untuk membela diri di masa mendatang. Akhirnya, Zhou Yu menggunakan indera ketuhanannya untuk memindai seluruh ruangan. Tiba-tiba alisnya terangkat, dan dia bergerak ke sisi tempat tidur Ghost Talisman Elder. Di samping tempat tidur, ia menemukan sebuah kotak kayu persik. Zhou Yu membuka kotak itu dan langsung memperlihatkan ekspresi terkejut. Giok Jiwa Neter. Bab 290. Roh Primordial Yin. Di dalam kotak itu ada token giok, seluruhnya berwarna hitam. Zhou Yu mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan pada saat berikutnya, ekspresi terkejut dan gembira muncul di matanya. Kekuatan jiwa yin yang begitu murni. Aku tidak menyangka penatua jimat hantu memiliki hal seperti itu. Sepertinya dia berencana menggunakan ini untuk memadatkan roh primordialnya. Petik 2. Seseorang harus tahu bahwa dalam jalur pemurnian Ki, setelah mencapai transformasi dari Ki menjadi roh, seseorang dapat mencapai alam bawaan. Untuk menembus alam bawaan dan mencapai kesucian, seseorang mesti mengolah roh primordial. Roh primordial terbagi menjadi roh yin dan roh yang. Secara umum, seniman bela diri pemurnian Ki mengolah roh yin, sedangkan seniman bela diri pemurnian tubuh mengolah roh yang.
Dan kekuatan jiwa yin merupakan unsur penting dalam pengembangan roh yin. Zhou Yu awalnya tidak memiliki petunjuk tentang cara menerobos ke alam bawaan agung, tetapi tanpa diduga, ia memperoleh Yin Soul Jade ini. Dengan ini, ia dapat mencoba mengolah roh yin-nya. Ini sungguh suatu kebahagiaan yang tak terduga. Zhou Yu dengan hati-hati menyimpan Yin Soul Jade. Tidak lama setelah dia selesai, Feng Shaosheng tiba bersama anggota tim 6. Ini adalah tetua jimat hantu. Feng Shaosheng dan yang lainnya tercengang saat melihat mayat tetua jimat hantu. Kalian semua mengenalinya? Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kegembiraan memenuhi mata Feng Shaosheng. Zhou, dialah target yang kami coba tangkap akhir-akhir ini. Petik 2. Sayang sekali kita gagal beberapa kali, dan aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang membunuhnya. Ini fantastis. Oh, benarkah begitu? Zhou Yu tidak menyangka kebetulan seperti itu. Pada saat ini, Sue Fan meminta maaf dengan ekspresi menyesal dan membungkuk. Zhou, maafkan aku. Aku perlu meminta maaf padamu. Sebelumnya aku bersikap buruk padamu karena mengganggu pengejaran kita terhadap tetua jimat hantu. Petik 2. Zhou Yu memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini dan tersenyum, berkata. Tidak apa-apa. Karena dia targetmu, kau bisa membawanya pergi. Zhou, terima kasih banyak, kalau begitu kami akan membawanya tanpa basa-basi lagi. Petik 2. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Feng Shaosheng, dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan, segera memerintahkan anggota timnya untuk memindahkan mayat tetua jimat hantu. Zhou Yu kemudian kembali ke rumah LV Fang. Dia menceritakan masalah tetua jimat hantu kepada LV Fang. Setelah mendengarkan, ekspresi LV Fang berubah muram. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jie Lao ini? Saya tidak pernah berselisih dengannya, jadi mengapa dia menggunakan cara-cara kejam seperti itu terhadap saya? Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak percaya dia bisa terus bersembunyi tanpa pernah menunjukkan satu petunjuk pun. Kita akan tahu setelah kita menggalinya. LV Fang menarik napas dalam-dalam. Zhou Yu, hati-hati dengan masalah ini. Orang tua itu kuat dan bersembunyi di balik bayangan, siapa tahu trik apa lagi yang dia miliki. Zhou Yu tertawa. Aku tahu. LV Fang menyeringai. Baiklah, setelah berurusan dengan tetua jimat hantu, aku juga bisa bernapas lega. Zhou Yu, kita harus minum banyak malam ini untuk merayakannya. Besok, saya juga punya kabar baik untuk dibagikan kepada Anda. Petik 2. Kabar baik apa? Aku akan membuatmu penasaran untuk saat ini, mari kita minum dulu, kata LV Fang secara misterius. Zhou Yu terkekeh dan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Zhou Yu dan LV Fang selesai minum, hari sudah lewat tengah malam. Zhou Yu pergi ke kamar tidur, duduk bersila, dan dengan hati-hati mengeluarkan Yin Soul Jade. Orang tua itu telah lama mengajarkannya metode untuk memadatkan roh primordial. Sekarang semuanya sudah siap, Zhou Yu tentu tidak sabar untuk mencobanya. Dia meletakkan Yin Soul Jade di telapak tangannya dan kemudian menggunakan metode tersebut untuk menyerap Yin Soul Force darinya. Tak lama kemudian, aliran energi tipis yang hampir tak terlihat keluar dari Yin Soul Jade. Inilah kekuatan jiwa Yin. Kekuatan jiwa Yin berkeliaran di sekitar tubuh Zhou Yu, perlahan-lahan diserap olehnya. Pada siang hari berikutnya, giok jiwa Yin di tangan Zhou Yu tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Akibatnya, retakan muncul pada Yin Soul Jade, yang dengan cepat meluas. Tak lama kemudian, seluruh bagian Yin Soul Jade hancur total. Pada saat itu, Zhou Yu membuka matanya dengan tajam. Di matanya terpancar kilauan abu-abu yang aneh. Detik berikutnya, di atas kepalanya, tubuh jiwa yang transparan perlahan melayang ke atas. Apakah ini roh primordial? Sungguh luar biasa. Zhou Yu sangat gembira. Dia mencoba mengendalikan roh Yin, menerbangkannya keluar rumah. Roh Yin melewati atap tanpa halangan. Melalui roh Yin, indera ketuhanan Zhou Yu meningkat pesat. Pada saat itu, segala sesuatu yang terjadi dalam radius 10 km tergambar jelas dalam pikiran Zhou Yu. Diketahui bahwa sebelum memiliki roh primordial, indera keilahiannya hanya dapat mencakup jarak 1 km, dan efek penyelidikannya jauh dari sekuat roh primordial. Tentu saja, selain meningkatkan indera ilahi, roh primordial memiliki banyak kegunaan lain yang lebih kuat. Zhou Yu dengan bersemangat mengendalikan roh primordial dan melihat sekeliling. Saat itu, dia melihat sebuah mobil sport merah memasuki rumah keluarga LV, dan seorang wanita menarik keluar dari mobil itu. Dia mengenakan kacamata hitam, celana pendek ketat, dan kakinya yang putih dan sangat panjang tampak mempesona. Qiao Wenhui menghampirinya untuk menyambutnya dan menuntun gadis itu masuk. Xinyu, kenapa kamu berpakaian seperti ini?
Bukankah aku memintamu untuk berdandan dan tampil cantik? Bibi, kamu dan paman misterius sekali, cuma nyuruh aku berdandan tapi nggak tahu mau pakai apa, gerutu gadis itu dengan nada cemberut, tidak puas. Qiao Wenhui tersenyum sedikit. Xinyu, cepat ganti pakaianmu. Setelah selesai, aku akan memberitahumu, kata Qiao Wenhui. Meskipun gadis itu menolak, pada akhirnya, dia tidak bisa berdebat dengan Qiao Wenhui. Dia mulai membuka pakaiannya dan berganti ke pakaian yang telah disiapkan Qiao Wenhui untuknya. Zhou Yu melihat ini dan hampir menyemburkan darah dari hidungnya, dia buru-buru menarik kembali roh yin-nya. Sangat putih, sangat besar. Tidak, apa yang sedang kupikirkan? Zhou Yu menyentuh hidungnya. Itu kecelakaan, murni kecelakaan. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Zhou Yu, ini bibimu Qiao. Apakah kamu sudah bangun? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.